Halo, selamat malam. Saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dalam bahasa Indonesia mulai dari halaman 273 sampai dengan 276. Jadi mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Returning home. After months of non-stop traveling and teaching throughout Malaysia, Rinpoche had almost accomplished his goals, just 10,000 ringgit short of the required sum of the 80,000 ringgit needed to build a new hostel for Pukang Kangsen. Jadi setelah beberapa bulan melakukan perjalanan dan mengajar di Malaysia, Rinpoche hampir mencapai tujuannya, mengumpulkan 80.000 ringgit yang dibutuhkan untuk membangun asrama biksu di Pukang Kangsen. Pada saat itu, Rinpoche masih kekurangan 10.000 ringgit. Remembering Dorje Shukden's advice, Rinpoche made an offering of Sir Kim, requesting the protector's help. Sure enough, a few days later, a sponsor came forward with a check for precisely that amount. Over the course of his life, Rinpoche would time and again seek Dorje Shukden's help to overcome serious and critical obstacles. Each time, the protector would respond swiftly with positive result. Mission accomplished. Rinpoche made his way home to Ganden, accompanied by a group of Malaysians who helped him bring the funds back safely. Jadi, mengingat nasihat Dorje Shukden, Rinpoche mempersembahkan Sir Kim kepada sang pelindung dan meminta bantuannya. Dan beberapa hari kemudian, seorang sponsor datang dengan sebuah cek bernilai 10.000 ringgit. Dan selama hidupnya, Rinpoche pada saat-saat tertentu akan meminta bantuan dari Dorje Shukden untuk mengatasi masalah yang serius. Dan setiap kali sang pelindung akan menanggapi dengan cepat dengan hasil yang positif. Dan setelah tujuannya tercapai, Rinpoche kembali ke Ganden, ditemani dengan sekelompok orang dari Malaysia yang membantunya membawa dana yang dibutuhkan dengan aman. Upon his return to Ganden, a big meeting was convened with all the monks of Pukang Kangsen in attendance. There were hundreds of monks headed by His Eminence Kapgyalati Rinpoche and His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, who sat at the front of the prayer hall on their teaching thrones. It was an amazing sight, with all the Malaysians entering the prayer hall with Rinpoche bearing trays upon trays of donation which they offer up to the monastery. Pada saat kembalinya Rinpoche ke Ganden, sebuah pertemuan besar diadakan dan semua biksu dari Pukang Kangsen hadir, dikepalai oleh His Eminence Kapgyalati Rinpoche dan His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche. Dan di hadapan ratusan biksu yang hadir pada saat itu, Rinpoche bersama sekelompok orang Malaysia datang memasuki aula doa, membawa banyak nampan berisi dana yang dikumpulkan selama di Malaysia. Dan semua dana ini dipersembahkan kepada Biara Ganden. The two High Lamas were so moved, and they wept with joy. With the funds raised by Cham Rinpoche, the monastery built a hostel that contained 36 dormitories and a water pump in the courtyard. As a result of Rinpoche's tireless effort, many monks now had a safe place they could call home. Jadi kedua lama senior ini benar-benar sangat tersentuh dan mereka menangis dengan bahagia. Karena dengan dana yang dikumpulkan oleh Cham Rinpoche, Biara Ganden membangun sebuah asrama biksu yang terdiri dari 36 kamar dan sebuah pompa air di taman. Dan karena usaha Rinpoche yang tidak mengenal lelah, hari ini banyak biksu yang sekarang memiliki tempat aman yang bisa mereka sebut sebagai rumah mereka. Di halaman 274 kita bisa lihat proses pembangunan asrama Pukang Kangsen dengan dana yang dikumpulkan oleh guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Mulai dari foto pertama, construction of Pukang Kangsen's new monk dormitories began after Cham Rinpoche successfully raised the much-needed sum of 80,000 ringgit during the inaugural visit to Malaysia in 1992. Dan ini adalah konstruksi dari asrama Pukang Kangsen dengan dana yang dikumpulkan oleh Rinpoche pada saat kunjungannya di tahun 1992.
Dan di sebelahnya adalah foto dari semua biksu di Pukangkang Sen. Di bawah, sebelah kiri, monks of Pukangkang Sen laying the foundations for their new hostel. Jadi ini pada saat pembangunan dasar dari asrama biksu ya dimulai. Pada saat peletakan fondasi. Pukangkang Sen could now house around 100 additional monks and provide shelter for many of the new monks coming from Tibet. Jadi ini adalah asrama Pukangkang Sen dan sekarang mereka bisa memberikan tempat tinggal bagi 100 biksu lagi dan juga memberikan tempat tinggal bagi para biksu yang datang dari Tibet. Kita mulai halaman 275. Keeping the connection, menjaga hubungan. Ini adalah foto Rinpoche ya, mengajar di Malaysia. Between 1992 and 2002, Rinpoche gave many initiations in Malaysia, including those of Manjusri, Trakpo Sumtril, and Ngesung Kundro. Selama tahun 1992 sampai dengan 2002, Rinpoche memberikan banyak inisiasi di Malaysia, termasuk Manjusri, Trakpo Sumtril, dan juga Ngesung Kundro. Di halaman 276 ada kutipan kata-kata guru saya sendiri. My aim was never to become somebody. My aim was and still is to do something that will mean something to somebody. Jadi tujuan saya bukan untuk menjadi orang yang terkenal. Tujuan saya sampai hari ini adalah melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Rinpoche remained in Ganden after that first trip in 1992, but his impact in Malaysia and the region had already been felt. Over the next few years, many Malaysians would write to him or visit the monastery, constantly requesting him to return to Malaysia to teach and turn the wheel of Dharma. Jadi, Rinpoche tinggal di Ganden setelah kunjungan pertamanya di Malaysia pada tahun 1992. Tetapi impact dari kunjungannya yang pertama itu telah dirasakan oleh banyak orang. Jadi pada tahun-tahun berikutnya banyak orang dari Malaysia yang menulis surat kepadanya atau berkunjung ke biara. Dan mereka selalu memintanya untuk kembali ke Malaysia untuk mengajar dan juga memutar roda Dharma. Out of great compassion and deep wish to benefit more people, Rinpoche began to travel back and forth between Ganden and Malaysia to teach, until his teacher finally advised him to remain in Malaysia and make it his permanent base. Dan karena rasa kasihnya yang besar dan juga keinginannya untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, Rinpoche mulai pulang pergi antara Ganden dan Malaysia untuk mengajar, sampai pada akhirnya guru-gurunya memintanya atau menasihati Rinpoche untuk tinggal di Malaysia dan membuat Malaysia sebagai rumahnya. Jadi di sini ada beberapa foto. Yang pertama adalah prior to Kecara, Rinpoche founded other centers in Malaysia in order to spread the Buddha's teachings. Jadi sebelum mendirikan Kecara, sebetulnya Rinpoche telah mendirikan beberapa wihara di Malaysia untuk menyebarkan ajaran Sang Buddha. Despite his youth, Rinpoche's teaching were extremely well received in Malaysia, a sure sign of his turning the wheel of Dharma in numerous past life. Jadi, walaupun beliau masih sangat muda, Rinpoche, ajaran yang diberikan oleh Rinpoche diterima dengan baik di Malaysia. Dan ini adalah pertanda bahwa pada kehidupan sebelumnya, Rinpoche telah mengajar, ya, atau memberikan ajaran Dharma. Rinpoche taught in students' home, which would be packed with people who wish to listen to him. Jadi di foto selanjutnya ada foto Rinpoche mengajar di rumah muridnya di Malaysia, dan pada saat dia mengajar, rumah tersebut akan dipenuhi orang. Ya. Jadi
Dengan sampainya kita pada halaman 276 ini, saya akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.